Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya, Dinda Lutfi Sa'di. Kali ini kita akan membahas tentang 1. Teori perpajakan, 2. Asas-asas perpajakan, dan yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah teman-teman semua tahu apa itu pajak? Iya. Pajak adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Ada beberapa ahli yang mengatakan arti pajak, yang saya mengutip dari Profesor Dr. Sumitro SH yang mengatakan pajak adalah iuran kas negara yang dibayarkan oleh rakyat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi digunakan untuk pengeluaran umum. Dasar hukum pemungutan pajak tercantum di mana sih? Nah, untuk dasar hukum pemungutan pajak tercantum pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kita bahas yang pertama adalah teori pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Dalam teori ini, jika timbul kerugian, maka tidak ada penggantian secara langsung dari negara. Contohnya, jika rumah kita dicuri, maka pemerintah tidak mengganti kehilangan tersebut. Tidak ada hubungan secara langsung antara jumlah pajak dan jasa yang diterima. Misal, baik masyarakat yang membayar pajak besar, kecil, ataupun tidak membayar pajak sama sekali, maka tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Kedua adalah teori kepentingan. Dalam teori ini, negara melindungi jiwa dan harta benda warganya. Sudah selayaknya menunaikan kewajibannya tersebut yang dibebankan kepada masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang kaya memiliki harta benda yang lebih penting, maka membayar pajak lebih besar. Sementara masyarakat yang berpenghasilan kecil maka membayar pajak juga kecil. Namun dalam kenyataannya teori kepentingan di sini mempunyai kelemahan, yaitu banyak yang menyanggah dikacaukan karena definisi retribusi. Jika dilihat dari kepentingan, maka baik masyarakat kaya ataupun masyarakat miskin sama-sama memiliki kepentingan. Maka tidak ada perbedaan dalam besar pemungutan pajak. Teori ketiga adalah teori bakti atau hak mutlak. Negara melindungi, mengayomi, dan menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Atas perlindungan tersebut, maka setiap warga negara wajib membayar pajak. Yang keempat adalah teori daya beli. Dalam teori ini, menarik pajak sama saja menarik daya beli rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negaranya. Selanjutnya, pemerintah akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Teori daya pikul. Dalam teori ini, pajak dipungut berdasarkan kemampuan atau daya pikul setiap orang masing-masing. Dalam teori ini ada dua pendekatan, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah dilihat dari kekayaan atau penghasilan seseorang. Contohnya, si A dan si B memiliki penghasilan yang sama dan sama-sama belum berkeluarga, maka pajak yang dipungutnya adalah sama besar. Dan unsur yang kedua adalah unsur subjektif. Dilihat dari tanggungan yang dimiliki oleh setiap orang. Contohnya, si A memiliki penghasilan 2 juta dan si B memiliki penghasilan 2 juta. Tetapi si A sudah menikah dan mempunyai anak 2, sedangkan si B belum menikah dan tidak mempunyai anak. Maka basar pajak yang dibayarkannya berbeda. Asas selanjutnya adalah asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas equality atau keadilan. Dalam hal ini, pajak harus dipungut secara seimbang dengan penghasilan yang dimiliki setiap orang. Dalam keadaan sama, maka wajib pajak membayar pajak pun sama. Yang kedua adalah asas convenience of payment. Yang dimaksudkan di sini adalah pajak dipungut sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Yang ketiga, asas certainty atau kepastian hukum. Yang dimaksudkan di sini harus ada kepastian hukum mengenai subjek, objek, besarnya tarif, dan waktu pembayaran pajak. Keempat adalah teori efisiensi. Yang dimaksudkan di sini adalah
Besaran pajak yang dipungut harus lebih besar dari biaya pemungutan pajak. Jika dilihat dari tata cara pemungutan pajak, maka asas pemungutan pajak terdiri dari 3. Yang pertama, asas domisili atau tempat tinggal, yaitu cara pemungutan pajak dilihat dari domisili atau tempat tinggal wajib pajak tersebut berada. Yang kedua adalah asas sumber, yaitu cara pemungutan pajak dilihat dari sumber penghasilan yang didapat oleh si wajib pajak. Dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak yang dibagi menjadi 3, yaitu full self-assessment system. Ini adalah cara pemungutan pajak yang dibebankan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Ciri-ciri full self-assessment system adalah penentuan besaran pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Dan yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang. Official Assessment System. Pada Official Assessment System ini, pemungutan pajak dibebankan oleh fiskus atau aparat perpajakan. Contohnya adalah pembayaran PBB. Maka KPP atau fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak besaran pajak PBB setiap tahunnya. Official Assessment System yang pertama, besaran pajak dihitung oleh fiskus atau petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya pajak mereka. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak penuh dalam penentuan besaran pajak wajib dibayarkan. Ketiga adalah withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang dibebankan bukan kepada wajib pajak yang bersangkutan ataupun fiskus aparat pajak, melainkan pihak ketiga. Maksudnya di sini adalah contohnya pembayaran PPh dibayarkan oleh bendahara instansi terkait. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.